Mbak mau totok ya. Perawaan mana itu kan medot. Aksi jambret bermodus tanya alamat terekam beraksi di kawasan perumahan di Semarang, Jawa Tengah. Korbannya seorang lansia ini jadi target incaran pelaku. Awalnya si jambret berpura-pura tanya alamat kepada korban. Karena sudah mengincar kalung emas yang dipakai korban, maka si jambret langsung merebut paksa sehingga menyebabkan korban terjatuh. Beruntung kalung emas milik korban gagal diambil pelaku, namun korban mengalami sejumlah luka. Bang preman disenggol dikit langsung ngamuk nih cekiders. Bahkan aksi si preman disertai pengancaman dengan senjata tajam kepada warga tuh. Video viral preman ini berada di kota Makassar cekiders. Gara-gara aksi pengancamannya viral, si preman langsung diciduk sama tim Jatanras Polrestabes Makassar. Seketika raut wajah berubah drastis tuh cekiders. Usut punya usut, aksi pengancaman ini dilakukan karena si preman tersinggung terhadap korban yang tidak datang kepadanya saat ditegur dan dipanggil. Dah bang preman, baperan banget sih. Abang ini disuruh mampir ke polisi gara-gara kelakuannya, yaitu mengintip mahasiswi yang sedang mandi cekiders. Awalnya korban lagi main ke kosan temannya dan lalu mandi di tempat tersebut. Karena terdengar suara berisik di samping kamar mandi, maka korban mengeceknya, lalu mendapati pelaku yang sedang merekam. Tak terima dengan perlakuan itu, korban pun berteriak sehingga pelaku berhasil ditangkap oleh warga. Ada bang, ente ada-ada aja ulah cabulnya. Nah, jadi pas kami itu tuh dia teriak, ayo. Supaya si pelaku kapok, maka harus terima hukuman penjara nih kayaknya nih. Sejumlah petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkarmat sektor Ancol dikerahkan ke kamar kos yang dihuni Denny William di Jalan Pademangan 1 Jakarta Utara. Petugas penanggulangan kebakaran dikerahkan untuk mengevakuasi Denny ke rumah sakit agar dapat penanganan medis. Namun evakuasi tidak mudah. Apalagi pria berusia 43 tahun ini memiliki bobot sekitar 200 kg. Evakuasi pun dilakukan secara perlahan. Dengan aroma tak sedap yang menyelimuti seisi kamar, proses evakuasi dimulai dengan mengikat tubuh pasien ke tandu. Setelah didorong keluar teras kamar kos di lantai 2, proses penurunan dilakukan dengan teknik vertical rescue menggunakan tali simpul. Tandu diikat tambang dan dikaitkan ke besi penyangga tangga sehingga bisa diturunkan. Ada kesulitan karena mungkin udah lama dia BAB mungkin terus buang air di sana juga, ya itu aja sih sebenarnya. Gitu. Dengan lokasi yang sempit Lokasi gitu bang? Sempit juga, akses keluar jalan keluarnya juga agak sempit. Itu yang bikin sulit ya bang? Bikin sulit. Gitu. Bang tadi beratnya berapa bang semuanya? Kurang lebih 200 kilo.
Pihak keluarga meminta bantuan petugas Gul Karmat untuk mengevakuasi Denny dari dalam kamar yang sedang sakit. Setelah berhasil dievakuasi, pasien dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kobaran api disertai asap tebal terlihat saat kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Pertanian Selatan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sedikitnya 7 bangunan yang terdiri dari bengkel, 2 warung, dan 4 rumah warga hangus terbakar. Api diduga berasal dari salah satu bangunan hingga membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Ada rumah, bengkel, maupun ada agen makanan. Namun untuk penyebabnya kami belum ketahui karena masih simpang siur. Apakah api dari tengah atau dari pinggir, mungkin kita cari informasi. Untuk kesulitan ada tadi karena jalan cukup ngepres dengan didamkan dan banyak kabel yang terlalu pendek sehingga kami benar-benar perlahan-lahan masuk ke dalam lokasi ini. Api baru dapat dipadamkan setelah 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Buletin iNews Pagi. Sejumlah informasi sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Inilah informasi selengkapnya. Karena tidak menguasai medan, sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 50 meter di lereng Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 5 orang penumpang dibawa ke rumah sakit karena luka-luka. Petugas gabungan dari relawan polisi, PMI, serta warga sekitar berupaya mengevakuasi korban setelah sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 50 meter di Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Proses evakuasi sedikit terhambat karena mobil dalam kondisi ringsek berat dan terbalik di dasar jurang. Belum lagi kondisi medan yang sangat curam dengan sebagian besar korban mengalami cedera sehingga petugas terpaksa menggunakan tandu. Menurut warga, insiden tersebut terjadi pada pukul 4 subuh saat minibus melaju dari arah Boyolali menuju Magelang. Diduga kuat sopir tidak menguasai medan karena lokasi kejadian merupakan jalan menanjak dengan tikungan tajam. Namun 5 orang di dalam minibus dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka-luka. Ke warga, ini suruh warga nyarin di masjid, suruh evakuasi korban. Itu aja. Ada berapa? Ada 5. 5 yang 2 sudah naik duluan, mungkin dia itu turun dari mobil. Mungkin ya, saya juga nggak tahu persis. Karena kalau misalnya masih dalam mobil, mungkin dia nggak bisa keluar. Yang 3 masih di dalam mobil sudah dievakuasi oleh Pak Polisi. Karena terkendala medan yang sangat curam, hingga Minggu siang bangkai minibus belum dievakuasi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Petugas BPBD Pasuruan, Jawa Timur melakukan pemotongan cincin di jari seorang anak sekolah dasar. Cincin yang terbuat dari logam monel itu tak bisa dikeluarkan karena jarinya membengkak akibat terjepit pintu sekolah. Proses pemotongan cincin jari manis korban bernama Mas Rio dilakukan di kantor BPBD Pemkot Pasuruan. Dengan hati-hati dan membutuhkan kesabaran, petugas BPBD melakukan proses pelepasan cincin di jari siswa yang masih duduk di kelas 4 SD. Petugas menggunakan mesin potong khusus yakni gerinda kecil untuk memotong cincin yang terbuat dari logam jenis monel dan diberi air mineral. Alhasil, cincin berhasil dipotong dan selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mengobati lukanya. Jadi lukanya itu bukan karena cincinnya. Dia habis kejepit pintu, lah
Kejepit pintu, kebetulan dekat dengan cincinnya, membengkak akhirnya. Lah, untuk antisipasi maka sama gurunya dibawa ke sini. Jadi tadi kita lakukan pertolongan dengan memotong cincin yang terbuat dari monel. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, warga yang rumahnya berada di sepanjang bantaran Sungai Dusun 1, Desa Tumpatan, Nibung, Sumatera Utara, was-was karena derasnya dan tingginya volume air sungai mengikis tanah dan menghempas dinding rumah mereka. Beberapa dapur rumah warga mulai terkikis, namun warga tetap bertahan di rumah karena tidak ada tempat mengungsi. Sedikitnya ada 40 rumah warga yang ada di sepanjang bantaran Sungai Dusun 1, Desa Tumpatan, Nibung yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan karena tapak rumahnya nyaris longsor diterjang kuatnya arus sungai. Warga sudah berulang kali melaporkan peristiwa ini kepada pemerintah, namun hingga kini belum juga ada tanggapan. Luapan air sungai mengakibatkan terkikisnya tanah sehingga rumah-rumah yang berada di tepi sungai terkikis air sungai dan nyaris longsor. Ada 2 rumah warga yang tanah dapurnya terkikis air sungai dan hampir rubuh. Namun warga tetap bertahan tinggal di dalam rumah karena tidak ada tempat untuk mengungsi. Ya gitulah, habislah lagi longsor lagi terus. Ini kejadian jatuh ini kemarin siang jam 2. Nggak bisa diselamatkan lagi semuanya. Jadi udah kita sampaikan ke pihak BWS, ke pihak kabupaten, ke kecamatan udah kita sampaikan ini. Apa tanggapan mereka? Ya, sampai sekarang belum ada tanggapan. Warga berharap pemerintah secepatnya memperhatikan kondisi puluhan warga yang bermukim di pinggir sungai. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Pemirsa, kawanan pencuri menggasak sebuah sepeda motor yang diparkir di halaman kos di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. 2 orang maling yang beraksi terekam CCTV memanfaatkan pagar yang terbuka dan situasi sepi saat dini hari. Sempat terlihat bolak-balik memantau situasi. 2 orang maling yang berboncengan motor berhenti di sebuah rumah kos di kawasan Jalan Mawar, Perjuangan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Salah seorang pelaku turun dari motor dan membuka pagar besi. Sementara rekannya tetap di motor memantau situasi. Pagar yang terbuka dan situasi sepi saat dini hari membuat pelaku leluasa beraksi. Dan 1 unit sepeda motor metik milik penghuni kos yang terkunci stang raib digondol maling. Penjaga kos menyebut aksi pencurian terjadi pagi hari usai sepeda motor digunakan korban sholat subuh dan parkir di halaman kos. Kita jam 5-an tuh azan subuh, ada yang keluar, terus digembok lagi. Itu sempat saya periksa tuh digembok. Penghuni sini pulang dari masjid, habis sholat. Itu mungkin nggak digembok, cuma iya. Untuk pelaku berapa orang, Pak? Pelaku 2 orang. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Barat dengan menyertakan surat kendaraan dan rekaman CCTV saat pelaku beraksi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencurian ditangkap polisi di Bangkalan, Madura. Aksi pelaku 2 kali terekam kamera CCTV sehingga memudahkan polisi menangkapnya. Aksi pencurian handphone di sebuah konter milik warga di Desa Tanjung Bumi, Bangkalan terekam CCTV. Pelaku yang berpura-pura menawar handphone ternyata memantau situasi. Kemudian dengan cepat mencuri sebuah handphone di atas etalase saat pemilik konter lengah. Dalam rekaman CCTV di momen lain, pelaku membawa kabur sepeda motor metik milik seorang emak-emak. 2 rekaman video tersebut memudahkan warga dan polisi untuk melakukan identifikasi pelaku karena sudah 2 kali terekam CCTV di desa yang sama. Bersama warga, polisi berhasil membekuk pelaku. Polisi juga mengamankan sepeda motor metik milik korban yang belum sempat dijual oleh pelaku.
Karena ada saksi dan bukti CCTV pun terpampang jelas, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Pelaku mengaku mencuri karena sedang menganggur dan tak punya uang. Berawal dari korban memarkir kendaraannya di sebuah toko bangunan yang ada di Tanjung Bumi. Setelah itu ketika kembali mengecek ternyata motornya sudah tidak ada. Dari tim Polres Bangkalan mencoba, karena di situ ada CCTV, nah makanya dilakukan pengecekan terhadap CCTV. Dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata warga mengenali dari wajah TSK ini, sehingga dilakukan penangkapan di rumahnya Kelebun di Tanjung Bumi. Tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Bagi para orang tua, harus lebih waspada jika memiliki remaja putri. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang siswi kelas 2 SMA dijabuli 4 orang pria setelah sebelumnya dipaksa menenggak minuman keras. Ironisnya, 3 dari 4 pelaku itu tercatat sebagai pelajar sebuah SMA. Aksi nekat dilakukan 4 orang pria yang tega mencabuli siswi kelas 2 SMA di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku yang berprofesi sebagai kuli bangunan ini bersama 3 pelaku lainnya yang masih berstatus pelajar kelas 2 SMA swasta diduga melakukan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap korban berinisial M. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui sebelum mencabuli korban, pelaku yang sebelumnya sedang melakukan pesta miras di sebuah kamar kos memaksa korban untuk ikut menenggak miras jenis arak. Setelah korbannya mabuk, para pelaku nekat melakukan aksinya. Ironisnya, perbuatan bejat tersebut dilakukan di beberapa tempat hingga di sebuah kamar mandi saat pelaku dimandikan korban lantaran muntah. Meski 3 pelaku tercatat masih di bawah umur, 1 diantaranya merupakan teman dekat korban. Selanjutnya bahwasanya mereka berempat ini sebelumnya mengadakan pesta minuman keras di salah satu kos-kosan. Setelah kemudian korban ini mabuk, kemudian oleh pelaku mulai melakukan perbuatan cabul. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini keempat pelaku pencabulan dan persetubuhan gadis di bawah umur ini diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tim gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Sidoarjo melakukan razia minuman keras di sejumlah warung dan tempat hiburan malam. Dalam razia miras, petugas berhasil mengamankan lebih dari 400 botol miras berbagai jenis dan merek yang dijual bebas. Tim gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Sidoarjo melakukan razia miras di sejumlah daerah di wilayah pinggiran kota Sidoarjo. Petugas menyasar sejumlah warung remang-remang dan tempat hiburan malam. Tidak tanggung-tanggung, petugas menyita lebih dari 400 botol miras berbagai jenis dan merek. Ratusan botol miras ini dijual oleh pedagang dengan harga ekonomis. Untuk mengelabui petugas, pedagang dan pemilik warung sengaja menyembunyikan botol miras yang dijual di dalam warung. Selain minuman keras, petugas juga mengamankan sejumlah wanita penghibur karena tidak memiliki kartu identitas. Aksi razia miras di sejumlah warung dan tempat hiburan malam ini sengaja digelar sebagai upaya untuk menekan angka kriminalitas di masyarakat dan menciptakan suasana kota Sidoarjo yang aman dan nyaman, khususnya menjelang pemilu. Hasilnya masuk golongan A sejumlah 223, kemudian golongan B 244, jadi totalnya 467 botol. Ada berapa tempat kan? Ada 5 titik. 5 titik. Di kawasan mana aja? Di kawasan 3 kecamatan, ada di Waru, kemudian di Taman, dan di Kirian. Oleh petugas, ratusan botol miras yang dijual bebas ini disita dan diamankan di kantor Satpol PP Sidoarjo.
Sementara pedagang miras akan diproses hukum dengan pasal tindak pidana ringan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, warga desa Torjunan, Kabupaten Sampang, Madura menemukan ular piton sepanjang 3 meter di bawah jembatan. Kemunculan ular piton ini sempat menggegerkan warga lantaran warga khawatir ular akan memangsa hewan ternak. Inilah detik-detik ular piton sepanjang 3 meter ditemukan pekerja kuli dan warga saat hendak masuk ke dalam lubang. Warga bersama pekerja berhasil mengevakuasi ular sepanjang 3 meter dengan cara menarik bagian ekor ular. Saat proses evakuasi, ular sempat melakukan perlawanan, bahkan hampir menggigit warga yang ingin menangkap. Ular pertama kali ditemukan oleh seorang yang sedang bekerja di bawah kolong jembatan. Ular pertamanya dari luar masuk, ada orang itu masuk, akhirnya nanti sama teman-teman ini ditangkap, langsung kena. Ularnya kira-kira panjangnya 3,5 meter, hampir mau digigit yang evakuasi. Yang menangkapnya. Ular piton berhasil dievakuasi, dimasukkan ke dalam karung dan diangkat ke atas oleh warga setempat. Dari Sampang, Madura, Diwan Muhammad Zahri, iNews melaporkan. Pemirsa, harga cabai, telur, dan gula di sejumlah pasar tradisional terus mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas cabai rawit merah yang tembus Rp100.000 per kilogram. Selain dikeluhkan pedagang, melejitnya harga bahan pangan ini membuat konsumen kebingungan. Sementara di Subang, akibat harga cabai meroket, kepolisian Polres Subang memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami puluhan ribu bibit cabai. Harga komoditas cabai di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa Kabupaten Tanggerang, Banten terus terpantau mengalami kenaikan yang signifikan. Harga cabai rawit merah yang normalnya Rp60.000 per kilogram kini tembus kisaran Rp120.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit keriting yang sebelumnya di kisaran Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram kini naik menjadi Rp90 hingga Rp100.000 per kilogram. Selain harga cabai, harga gula curah dan gula kemasan juga terpantau naik dari Rp15.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Sementara harga telur yang sebelumnya Rp25.000 kini naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Pedagang mengatakan kenaikan sudah terjadi 2 pekan terakhir dan tidak diketahui penyebab kenaikan, namun pedagang menyebut karena imbas jelang Natal dan Tahun Baru. Penyebabnya apa sih? Apa emang setiap akhir tahun itu seperti, cuman nggak seperti akhir tahun suara kenaikan, cuman nggak drastis kayak yang sekarang. Yang sekarang kan lumayan tuh, dari harga 14, 15 ke 18.000 kan lumayan tinggi. Dulu mah paling naik 1.000 per kilo ya. Dulu mah juga dagang bang, kalau terlalu naik harga makan pusing. Berarti berapa persen Bang turunnya ini? Ya kalau cuma gula doang mah nggak banyak sih, paling sekitar 10%-an nurun kita. Yang penting sembako yang lain jangan ikut naik. Kalau udah sembako yang lain ikut naik, kita repot. Sementara meski harga cabai meroket mencapai Rp100.000 di pasar tradisional, salah satu upaya jajaran Polres Subang menanam ribuan bibit cabai. Penanaman puluhan ribu bibit cabai ini juga memanfaatkan lahan kosong di wilayah tersebut guna kepentingan warga sekitar. Perawatan tanaman cabai ini nantinya melibatkan petani setempat untuk perawat tanaman cabai hingga sampai masa panen. Nantinya hasil panen cabai kemudian akan dijual kepada warga yang membutuhkan dengan harga jauh lebih murah dari harga pasaran. Kami menginisiasi dan bekerjasama dengan Pak Tono untuk bisa melakukan penanaman bibit cabai saat sekarang, dengan harapan ketika masa-masa adanya lonjakan atau keterlangkaan daripada cabai, kita sudah bisa mengantisipasi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Selama 15 tahun menempati rumah relokasi tanpa sertifikat, sekitar 50 dari 600 warga korban lumpur Lapindo Sidoarjo yang tinggal di rumah relokasi di kawasan Renojoyo, Porong Sidoarjo akhirnya mendapat sertifikat rumah dari pemerintah. Sertifikat diberikan secara langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Cahyanto secara door-to-door kepada warga korban lumpur Lapindo. Sekitar 50 dari 600 warga korban lumpur Lapindo asal desa Reno Kenongo, Porong Sidoarjo yang kini hidup di permukiman relokasi korban lumpur di perumahan Renojoyo akhirnya bisa bernafas lega setelah sertifikat tanah rumahnya diserahkan pemerintah. Setelah menunggu proses verifikasi dan pendataan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional sekitar 15 tahun, puluhan warga terdampak langsung lumpur Lapindo ini akhirnya bisa mendapatkan haknya berupa sertifikat tanah sebagai kekuatan hukum atas tanah dan rumah yang dimilikinya. Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Cahyanto menyerahkan langsung sertifikat tanah secara door-to-door kepada puluhan warga korban lumpur tanpa biaya apapun. Hanya beberapa kasus, ada yang membayar kurang lebih sekitar Rp600.000, yakni untuk pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, yang mana biaya ini sudah sesuai aturan yang berlaku. Hampir 15 tahun rata-rata mereka tidak memiliki kepastian hukum hak atas tanah. Hari ini kita serahkan sertifikat door to door, semuanya yang saya tanya rata-rata gratis. Ya. Memang ada 5 keluarga yang membayar sesuai dengan pendapatan negara bukan pajak, PNBP. Sudah mulai 2009. 2009 ya? Mulai di sini dulu. Tapi statusnya masih belum jelas waktu itu ya, hak kepemilikannya ya? Ya. Sertifikat yang dibagikan hari ini berapa? 50 dari total 649. Sementara terkait sisa warga korban lumpur Lapindo yang belum menerima sertifikat, Menteri ATR menjanjikan sertifikat itu akan terbit dalam waktu dekat, menyusul sertifikat yang telah diserahkan ke warga lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pranmono Putra, iNews melaporkan. Jelang pelaksanaan pemilu 14 Februari mendatang, persiapan terus dilakukan di sejumlah daerah di tanah air seperti di Banjarnegara, Jawa Tengah. Logistik kotak suara mulai berdatangan. Pembongkaran dan distribusi tersebut dikawal ketat anggota kepolisian. Sementara di Sidoarjo, 70% logistik pemilu di masing-masing TPS telah terkirim. Pihak KPUD juga melibatkan sejumlah anggota Polri dan kamera CCTV untuk pengawasan di gudang logistik. Sebanyak 83.850 segel atau pengunci kotak suara tiba di KPU Banjarnegara, Jawa Tengah. Segel kotak suara ini merupakan kiriman dari KPU Pusat yang didistribusikan melalui jalur darat. Pembongkaran dan distribusi ini dikawal ketat oleh anggota kepolisian. Logistik segel ini akan disusun dan dikelompokkan sebelum didropping ke panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, ataupun TPS. Datang hari ini adalah segel plastik atau biasa kita sebut kabel tis. Fungsinya itu untuk mengunci kotak suara atau mengamankan kotak suara. Jadi sebelum kita mengirim logistik pemilu dalam kotak suara, kita kunci kotak suaranya dengan segel plastik ini, kemudian kita kirimkan ke TPS. KPUD Banjarnegara, Jawa Tengah saat ini terus melakukan sosialisasi dan tahapan pemilu di tingkat kabupaten kota. Sejak 3 hari terakhir, sejumlah barang logistik pemilu yang digunakan untuk kebutuhan pemilu di masing-masing TPS telah datang di KPUD Sidoarjo. Tercatat hampir 70% barang kebutuhan pemilu, mulai dari bilik suara, alat segel, alat coblos, tinta, hingga sejumlah peralatan logistik pemilu lainnya telah terkirim ke gudang KPUD Sidoarjo. Dalam pengiriman logistik pemilu ini, KPUD Sidoarjo mengerahkan sejumlah anggota Polri untuk melakukan pengawasan di lokasi pengiriman.
Sementara untuk memantau logistik pemilu yang sudah terkirim dan tersimpan di gudang logistik, KPUD Sidoarjo juga memasang sejumlah kamera CCTV di sekitar lokasi gudang penyimpanan logistik. Hari ini sudah datang, itu segel plastik sudah datang, kemudian segel kertas juga sudah datang, kemudian bilik suara sudah datang, kemudian plastik itu juga sudah datang. Hari ini insya Allah alat coblos dan bantalan juga datang hari ini. Kalau hari ini presentasinya di angka 70%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemanggilan terhadap sejumlah kepala desa di 3 wilayah yakni Wonogiri, Karanganyar, dan Klaten ke Polda Jawa Tengah menimbulkan keresahan lantaran diduga terkait hal politis. Pemanggilan tersebut disinyalir akibat para kades tidak mendukung salah satu pasangan calon peserta Pilpres 2024. Pemanggilan para kepala desa dan 13 orang dari pihak swasta dan instansi oleh Polda Jawa Tengah dibenarkan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio. Pemanggilan para kepala desa bertujuan untuk menggali lebih jauh mengenai motif dugaan laporan pemotongan dana desa serta pengerjaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi. Para kades akan diminta klarifikasinya ke tim penyidik dengan membawa dokumen bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hingga saat ini, belum ada pemeriksaan terhadap para kepala desa, termasuk besaran nilai kerugian. Tim penyidik masih menunggu kedatangan sejumlah kades di wilayah Kabupaten Wonogiri, Karanganyar, dan Klaten. Kades yang diperiksa berapa, Pak? Untuk kades belum. Kalau kerugian berapa, Pak? Kira-kira dugaan kerugian negara? Ini yang sedang kami dalami, ya. Kami belum bisa menentukan apakah ini memang ada unsur pidana atau tidak, belum. Tiap desa itu dapat bantuan kira-kira berapa? Berapa? Kalau secara aturan antara 100 sampai 200 juta per desa. Namun pemanggilan para kepala desa meresahkan karena dikaitkan dengan sikap para kades yang tidak mendukung salah satu pasangan capres-cawapres dan memilih bersikap netral. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, demi memanjakan mata para pecinta seni di tanah air, 2 seniman kertas lokal berkolaborasi dengan seniman mancanegara asal Qatar memamerkan hasil karya seni kertas di Jakarta Pusat. Tidak tanggung-tanggung, harga per lembar hasil karya seni kertas tersebut bisa mencapai 40 juta rupiah. Bertempat di Galeri Emiria Sonasa Taman Ismail Marzuki Menteng, Jakarta Pusat, pameran seni kertas bertajuk Dialogue of Paper digelar dari 25 November hingga 16 Desember 2023. Eksibisi seni kertas bernilai tinggi ini merupakan upaya artistik dan kolaborasi yang mencerminkan hubungan budaya antara Qatar dengan Indonesia. Dialogue of Paper melibatkan 2 seniman kertas yang mumpuni, yakni Yosef Ahmad dari Qatar dan seniman kertas tanah air Widi Pangestu. Seni kertas hasil karya Yosef Ahmad dan Widi Pangestu memadukan elemen alam yang unik dari kedua negara. Qatar menghasilkan bubur kertas yang berasal dari pohon palem, sedangkan Indonesia mengeksplor bubur kertas dari tanaman abaka, sejenis tanaman pisang dan tanaman murbei. Secara teknik kan paper making itu sebenarnya dia selalu bisa dikategorikan punya sisi industri dan handmade gitu ya. Paper making sendiri yang kita angkat di sini itu yang handmade. Dari sejarahnya bagaimana paper making bisa jadi kertas dan lain-lain. Makanya konteks material itu jadi penting. Karena secara dasarnya konsep paper making itu dia akan selalu membawa materialnya dari daerahnya mereka masing-masing. Sebanyak 36 karya seni kertas yang dihasilkan 2 seniman tersebut terdapat sesuatu yang sangat mengejutkan. Yakni harga selembar kertas seni ukuran 100 cm dikali 80 cm bisa dibeli kolektor senilai 40 juta rupiah. Wow, harga yang fantastis untuk sebuah karya seni kertas.
Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pameran properti unggulan digelar di Sumarekon Mall Bekasi, Jawa Barat. Selain dimeriahkan dengan pertunjukan akrobatik udara, pengunjung yang datang pun bisa membawa pulang mobil listrik. Merayakan hari jadi ke-48 Sumarekon Expo 2023 menggelar pameran properti unggulan di Sumarekon Mall Bekasi, Jawa Barat. 8 area pengembangan dihadirkan mulai dari Sumarekon Kelapa Gading, Serpong, Bandung hingga Makassar. Pameran diberiakan dengan pertunjukan akrobatik udara yakni tarian aerial silk dari Rusia dan pertunjukan keseimbangan rola bola. Promo menarik juga dihadirkan. Hingga pengunjung yang beruntung berkesempatan membawa pulang mobil listrik bila melakukan transaksi produk. Kenapa kita adakan Sumarekon Expo ini? Karena memang kita ingin memperkenalkan pengembangan-pengembangan Sumarekon lebih jauh kepada para masyarakat, kepada calon pembeli maupun loyal konsumen kita. Karena Sumarekon itu masih banyak sekali pengembangan ke depan. Kita akan hadirkan konsep baru dan pertama kali di Indonesia. Jadi nanti di atas mall kita akan bangun sport club. Nah, ini akan membuat satu lifestyle yang baru lagi. Sumarekon Expo 2023 yang digelar mulai 24 November hingga 3 Desember mendatang diharapkan memenuhi keinginan masyarakat yang tengah mencari hunian unggulan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Syahreza Zanski, Nadia Adin, iNews melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena Buletin iNews Pagi masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD kembali mendapat dukungan dari kalangan santri. Kali ini ribuan santri muda mendoakan pasangan yang didukung Partai Perindo agar menjadi presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Puluhan ribu kaum santri dan anak-anak muda dari penjuru Jawa Timur berkumpul di lapangan Puntir, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan untuk mendoakan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Doa bersama ini dipimpin langsung Kiai Haji Muhammad Ali Sodikin atau Gus Ali Gondrong, Guru Besar Mafia Sholawat Indonesia. Para santri dan anak-anak muda ini mendukung Ganjar Mahfud karena pemimpin yang dekat dengan masyarakat kecil dan mampu membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Yang pertama, sosok Pak Ganjar familiar di masyarakat, humoris dan juga humanis, tidak peduli siapapun apa bajunya. Kita lihat contoh dari Gus Ali Gondrong, masanya kita lihat puluhan ribu massa dengan berbagai baju, tidak hanya santri, tidak hanya berkopiah, tapi dari anak pang dan juga berbagai macam elit, berbagai macam masyarakat biasa ikut bertumpah di Pasuruan ini. Sholawat kebangsaan ini diselenggarakan oleh Kiai Muda dalam rangka menjemput ganjaran dan keberkahan untuk menuju bangsa Indonesia yang baldatun, thayyibatun, warahul ghafur. Dukungan dari ribuan santri dan anak-anak muda ini menambah optimisme kemenangan pasangan Ganjar Mahfud di Jawa Timur. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ribuan warga di Pulau Maratua yang menjadi pulau terluar di Berau, Kalimantan Timur memadati tepi pantai Kampung Teluk Harapan. Mereka berkumpul untuk menikmati suguhan musik jazz yang hanya bisa dijumpai satu kali dalam satu tahun. Menjadi penghuni pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Laut Filipina, warga Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menjadi salah satu penikmat musik jazz.
Antusias warga terlihat saat gelaran event Baratua Jazz and Die Fiesta 2023. Ribuan warga dari 4 kampung di pulau ini memadati lokasi. Diawali dengan penampilan tarian khas suku Bajau, ribuan warga memadati panggung utama untuk menikmati suguhan musisi jazz dari musisi legendaris tanah air Mus Mujiono yang tampil membawakan tembang lawasnya. Para penonton pun larut dalam nostalgia. Tingginya antusiasme warga bukan hanya dari kalangan dewasa. Anak-anak pun rela memanjat pohon demi bisa ikut menikmati event yang digelar 1 kali dalam setahun ini. Tentu saja tujuannya adalah yang pertama selain menghibur masyarakat, yang kedua adalah kita bisa bersilaturahim, khususnya saya dengan masyarakat. Kemudian yang paling penting adalah meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain menampilkan musisi jazz tanah air, Baratua Jazz and Die Fiesta sekaligus menjadi ajang promosi wisata Bahari Baratua, termasuk pameran hasil kreatif UMKM lokal, serta batik khas Berau yang memiliki beragam motif menarik. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.